terluka, kamu di mana? Oh, menangis-nangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan aku kan terbang, melayang-layang di awan, menuju langit yang indah. Istana bintang, istana bintang, istana bintang. Kaf, lo udah di jalan? Iya Vi, ini gue udah di jalan. Tapi kayaknya gue agak siangan jemput lo, gak apa-apa ya? Tapi pagi ini lo nggak syuting kan? Enggak kok, hari ini kan gue masih break. Tapi gue ada keperluan mendadak, gue harus nganterin nyokap gue sebentar. Oh iya, Kaf. Gue penasaran deh. Kemarin kok nyokap lo kelihatan gelisah gitu ya? Ada apa sih? Iya, nanti deh gue cerita sama lo ya. Oh, di situ ada nyokap lo ya? Iya, Oh ya udah, gue tunggu lo jemput gue di rumah ya. oke, bye. Iya, bye. Suara Kafka kok beda ya? Kayaknya Kafka lagi ada masalah. Tapi masalah apa? Kaf, Mama tahu kalau Mama udah banyak minta hal dari kamu. Dan Mama tahu kalau kamu itu udah banyak menanggung beban dari Mama. Iya. Kenapa Mama? Kaf, Mama tahu kalau kamu itu lagi deket banget sama Fiona. Mama mohon kamu jangan bilang sama Fiona kalau Mama lagi kelilit hutang ya. Dan Mama sampai ditagih oleh debt collector ke rumah. Ya Mama mohon ya. Mama malu sama Fiona. Iya, udah. Mama sekarang tenangin diri Mama. Mama gak usah nangis lagi. Oke? Biar Kafka yang mikirin. Ya? Ya, tenang. Oke? Ya. Makasih ya Kafka. Makasih sayang. Mbok, doain Kila ya. Maaf kalau Kila ada salah sama Mbok. Maaf. Kamu nggak salah, Ndok. Doa Mbok nggak pernah putus buat kamu dan Yayan. Setiap sholat tahajud, si Mbok selalu nyebutin nama kalian. Kasih Mbok. Pak, Mbok, Yayan sama Sukila pulang dulu ya ke Jakarta. Iya. Yan, inget ya, pesan bapak sama Simbo. Yang paling penting itu, ojo ninggal ke sholat. Ya, Oke, Pak. Gila, kamu juga. Ya. Iya, Pak. Nanti kalau kalian sudah sampai Jakarta, langsung kabari si Mbok ya. Jangan sampai lupa. Nanti kalau kamu lupa, si Mbok nggak bisa tidur kayak kemarin. Kalian itu tidak mau angkat teleponnya si Mbok. Kalian itu. Sampai juga. Yalah, mana tuh standarku? Tidak kena tak cekal.
Lah, piye iki lali aku. Kuncine. Iki kalau ketinggalan bisa diboyong maling, mati aku. Belum lunas iki. Sabar, Karto, sabar. Iki obat ganteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iki pasti suarane Dek Yayan sing ayu. Pak Carek mau cari sopo? Nganu, aku mau ketemu sama Dek Yayan dan Sukila. Soalnya ada pesan dari Pak Lurah. Oh, ya udah kalau gitu masuk dulu Pak Carek. Iki, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu toh Karto? Ya Allah, cantik tenan Sukila iki. Bidadari saja kalah iki. Karto, Iya, Mbok yo. diajak ngomong kok malah diam. Maaf, Mbok, maaf ya, Mbok yo. Maaf ya, Mbok. Maaf, Mbok. Kamu ini kok kayak orang mabuk? Ya, Mbok, maaf, Mbok. Nanti saya beresin ya, Mbok yo. Wes, nggak usah. Iya, Mbok. Lebih parah dari Mas Bagong. Kurang makan sayur katanya. Karto, kamu tuh jadi cari kok gugupan toh. Nanti kartu keluar bisa berantakan loh. Yo, tapi kan saya belum sungguhan jadi carik, Pak Le. Lah, kerja saja baru sehari, Pak Le. Ya wes, kamu tuh kesini mau apa toh? Nganu, Pak Lurah menyuruh. Iya, saya tahu. Disuruh apa? Nganu, Pak Le, nganu. Sebentar lagi kan mau pemilihan lurah, Pak Le, ya kan? Nah, Dek Sukila ini diminta Pak Lurah jadi tim suksesnya, gitu, Pak Le. Wah, nggak bisa. Soalnya Sukila itu di Jakarta syutingnya padat, jadi nggak bisa. Oh, tapi bukan sekarang, Mbak, bukan. Tapi nanti tahun depan. Tahun depan juga tetap nggak bisa. Soalnya Sukila itu di sana syuting setiap hari, terus syuting iklan, terus wawancara. Oh, pokoknya banyak, nggak bisa. Yo, enggak apa-apa, Mbak. Nanti biar saya sampaikan ke Pak Lurah. Yo. Tapi gini, Mbak. Boleh enggak kalau aku ini minta nomor teleponnya Mas Bagong? Oh, kalau itu bisa. Ayo. Ya. Mana, Mbak? Oke, catat. Ya, Mbak. Sebentar, Mbak. Matur suwun, Mbak. Loh, emangnya Pak Carek kenal sama Mas Bagong? Wah, kenal sekali, Mbak. Lah, aku ini kan teman kecilnya dia. Iya, Mas Bagong itu, Mbak. Cari teladan. Lah, terus Pak Carek ini
mau nelpon Mas Bagong ada perlu apa emangnya? Yo kan kalau saya tuh mau ke Jakarta. Jadi kalau ada kesempatan kerja di Jakarta, saya mau ikut Mas Bagong. Jadi ngikutin karirnya Mas Bagong itu, cari idola saya itu loh Mbak, gitu. Karto, kamu tuh baru jadi cari. Masa mau ke Jakarta toh? Yo kan mau mengembangkan karir Pak Le. Oh, karir. Iya Pak Le. Seperti Mas Bagong itu Pak Le. Lah wong Mas Bagong kok diikutin. Carek turun pangkat jadi pembantu umum dadi rewel kok diikutin. Mas, orang mana mas? Jakarta pak. Alah, ngapusi sampean. Mukanya sampean no, bukan muka orang Jakarta. Ya. Maksud bapak itu apa ya? Gue itu orang Jakarta pak. Gue lahir di Jakarta. Keluarga gue orang Jakarta. Bapak gak percaya? Mau lihat KTP saya pak? Iya, nggak usah. Udah tahu. Sampean ngomongnya gue, lulu. Iya, paham. Gitu aja mah. Kan aku cuma bercanda. Orang sensitif banget. Baru lulus ya, Pak? Iya, Mas. Lulusan tahun ini. Aduh, sainganku anak muda semua ya. Hah? Tapi aku yakin pasti aku keterima. Hah? Paling ganteng ya nggak? Bapak Wahyu Pratama. Iya, saya mbak. Mari Pak masuk. Terima kasih mbak. Waduh, habis ini giliran pun. Iya. Mbak, itu bentar ya. Bentar. Wes ganteng aku. Penampilanku juga udah keren. Beda sama pelamar-pelamar lain di sini. Rizka, lihat deh. Itu orang ngapain sih? Udah pakaiannya norak. Gayanya kampungan banget lagi. Ih. Dia kayaknya nggak tahu deh kalau kaca itu pembatas ruangan. Kayaknya sih. Udah. Ngomongin orang. Ayo fokus kerja. Kasih ya. Sampai ngapain senyum-senyum kayak wedan lu? Hah? Kenapa sampean iri ya? Iri. Aku memang gantengku tuh gak ada yang niru. Ini wawancara kok ya lama banget toh. Memangnya baru pertama kali diwawancara ya, Mas? Ya enggak pernah. Aku pernah diwawancara tuh waktu awal-awal saya mau jadi cari itu pernah. Cuman enggak ini loh, enggak lama banget. Perasaan baru beberapa menit yang lalu masuknya. Sabar aja, Mas. Gak usah nasihatin saya. Saya orang itu penyabar, gak usah nasihatin saya. Mentang-mentang saya kelihatan tua dinasihatin. Salah kan saya. Mas. Kok lu sebagai mas? Nggak keterima ya pasti ya? Makanya nggak usah sok marahin saya, sampai tuh ganteng aja enggak. Keren juga kerenan saya. Aduh. Tuh mas, sampai tuh harus keren biar keterima kerjanya. Iya. Bapak Edi Subagong. Oh, siap, Mbak. Mbak, Mas, doain aku ya, biar keterima ya. Ya? Oke? Mari Pak masuk. Iya, Mbak, iya, Mbak. Tembus aja boleh. Beda. Udah Mas, jangan kebanyakan ngaca. Nanti mukanya tipis loh.
Ya, daripada mukanya tebel. Pak Edi Subagong, mari sudah ditunggu HRD. Iya Mbak, ya. Mari Pak. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Pak Edi, silakan duduk. Maaf nih Mbak, Ya. jangan panggil saya Pak Edi. Nama tenar saya Mas Bagong. Oh, Mas Bagong. Ini Mbak lamarannya. Oke. Cantik juga Mbak Herdi ini. Tapi lebih cantik dek gila. Jadi pengalaman Pak Bagong ini hanya sebagai asisten lurah saja? Belum pernah bekerja di perusahaan ya Pak? Jadi begini nih Mbak, aku memang pernah jadi care alias asisten lurah. Tapi aku cari yang berprestasi. Aku cari yang pernah mendapat penghargaan 2 kali dari kelurahan, 1 kali dari kecamatan. Aku orangnya bertanggung jawab. Tepat sekali Pak, karena perusahaan ini mencari pekerja yang bertanggung jawab. Nah, itu aku Mbak. Pas banget berarti ya. Berarti Pak Bagong ini siap lembur dong? Lembur bagaimana Mbak? Iya, biasanya sering pulang larut malam bahkan pagi Pak. Ya kalau begitu, kalau memang peraturannya begitu, aku siap Mbak, aku siap. Iya. Tapi maaf nih Mbak, perusahaan apa ini Mbak? Memangnya sebelum Bapak kesini tidak mencari tahu lebih dahulu perusahaan ini apa? Maaf ya Mbak, aku soalnya terlalu berantusias begitu dengar ada lowongan di sini, jadi aku langsung main masukin lamaran di sini gitu Mbak. Oh gitu. Iya. Perusahaan ini bergerak di bidang TV kabel Pak. TV kabel yang pasang-pasangan lainnya begitu? Bukan Pak, TV berbayar. Oh iya. Aku ngerti, kemarin Pak Lurah juga masang. Iya, aku ngerti. Tapi memang kebetulan nih Mbak ya, kebetulan tak kasih tahu nih calon bojoku ya pemain TV loh. Itu urusan lain Pak. Ya udah kalau begitu aku siap. Kalau begitu Bapak diterima dan mulai bekerja minggu depan ya Pak? Beneran Mbak? Iya, benar. Dan gaji Bapak UMR plus uang makan dan uang lembur. Allah, alhamdulillah. Makasih Mbak. Pokoknya aku siap kerja di sini, aku siap mengabdi di sini. Iya. Tapi nggak bisa hari ini Mbak mulai kerjanya. Enggak bisa dong Pak, kan sesuai prosedur yang ada Bapak nanti minggu depan. Ya wes. Mbak, kalau begitu makasih ya Mbak. Iya. Makasih ya. Sama-sama. Anterin. Mari Pak. Ayo. Ya. Mari Mbak. Alhamdulillah. Sekali lagi selamat ya Mas. Makasih ya Mbak, makasih ya. Makasih loh ya. Mas Mbak, semoga kalian keterima. Pokoknya semangat ya. Doain ya. Iya. Alhamdulillah. Ya Allah. Ayo Mbak Fani, nyari saya. Ternyata gampang banget dapetin kerja di Jakarta. Pokoknya targetku itu aku harus kerja keras, aku harus nabung yang banyak dan bikin Dik Kilah bangga sama aku. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Aku keterima kerja. Yes. Cantik-cantik semuanya ya. Itu orang kok ngotot pengen ketemu Lasuki. Padahal lagi kan api kayak si Ogong. Dalam jajal tuh. Tuh. Nih. Nah, kan gagah Kang. nganggo kiye, Eh, Gong. ini nih kopinya nih. Udah tak siapin. Taruh sini, nanti kecapretan lah. Wis, Ya, nanti tadi diminum. minum. Iya. boleh. Lah ya bagus ya Daisa ya. Iya. Tuh, jajal yang pakai yang ini juga bagus-bagus, Ogong. Ini masih anyar-anyar, oh. Iya, Le. Ini sebetulnya baju-bajunya Lek Selamat itu bagus-bagus. Ya, tapi kenapa? Cuma kenapa? Mau menghina lagi? Selamat ini gimana toh? Aku ya masa ya nih, aku mau dikasih masa yang menghina. Ya nggak mungkin toh. Lah ya tapi kenapa? Ini Gong. nih, Lek Selamat nggak lihat nih.
Tuh, gombrong. Lah itu mah bagus, walaupun kayak lampor dikit tapi ya nggak apa-apa. Gong, ya namanya juga badannya aja udah beda. Yang satu nih kayak gentong, gendut, gak jelas. Yang satu nih ceking kayak lidi. Nah, mboknya sadar sama kekurangan masing-masing. Lah kayak gentong kagak suka. Wong langsing gini mau cantik tenan iki. Ya Jaisa aja tuh nggak tahu toh, nggak pernah tahu toh. Apa? Kalau aku tuh pernah diledek sama adik Kila sama Mbak Yayan gara-gara pakai bajunya kentong, kentong, selamat toh. Oh, jadi ikut-ikut kentong aku. Iya, nanti aku ketawa-ketawa ngakak, bojone si Bagong gara-gara polae. Tapi kan yang penting enak ndak dipakainya, itu kan yang penting. Terpaksa tak enak-enakin lah daripada aku nggak pakai baju terus telanjang. Iya, kayak wong edan. Mati terus. Ya nggak apa-apa, Gong. Yang penting kan kamu pakai baju. Nanti kalau kamu sudah kerja, Gong, kamu kan bisa beli baju sendiri yang sesuai dengan ukuran kamu, yang bagus. Ini sementara dipakai dulu, kan masih bagus-bagus. Pengiritan. Iya, iya pasti. Pasti kalau aku punya uang pasti beli sendiri. Dan pasti nanti kalau hidupku lebih baik, aku bakalan ini nih sama Cik Kila. Apa? Bakalan apa? Mau menghayal lagi? Mau mimpi lagi sama Sukilah? Mau mimpi kok senengane kadon temen ya. Selamat tuh kalau ngomong bikin gatel kuping. Kayaknya aku nggak pernah setuju gitu loh, nggak pernah setuju kalau aku tuh punya cita-cita pengen nikah sama Dek Kila. Nggak pernah setuju, kenapa sih? Dor, bukan orang setuju, Gong. Tapi Lek Selamat cuma ngingetin karo kowe. Men kok aja menghayal dhuwur-dhuwur. Lho menghayal kok dhuwur kan timbang jegluk kepriben. Ya udah suka-suka saya. Sudah. Mbok ya mikir tuh jangan terlalu jauh-jauh. Menghayal tuh jangan terlalu tinggi. Kamu, Gong, Mbok ya kerja dulu yang bener. Soal jodoh itu Allah yang ngatur. Gitu loh. Bukannya ribut-ribut gak jelas kayak gini. Gimana sih? Orang saya ngayal, masa nggak boleh? Ngayal terus dikasih tahu nggak mau nurut gimana piye tuh? Daisa, nasihatinnya ngeyel. Ngeyel gimana? Mau dikasih tahu orang tua. Coba aku mau coba dulu, Ble. Mbak, maaf sudah sampai? Mbak, sudah sampai, Mbak? Sudah sampai? Oh, sampai ya, Mas? Iya. Mbak Yayan, Kila, Mbak bangun, Mbak Kila. Wis sampai iki lho. Ayo bangun. Mbak, bangun, Mbak. Ayo turun. Mbak, iki. Makasih ya. Ya, Mbak Suwan. Iya. Iya. Pak, kopernya. Itu ada orang yang menunggu Balasuki. Orangnya sudah beberapa kali datang kemari, Mbak. Saya sudah bilang kalau Mbak Lasuki sama manajernya lagi pulang kampung. Tapi sepertinya dia malah nggak percaya. Di mana orangnya, Pak? Sebelah sana, Mbak. Oh, yowes, makasih Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Alah, dia lagi. Gak lali yo, sebelum kita pulang kampung kan dia janji mau ngasih aku HP. Lala, iki sekarang pas dia mau ngasih HP itu, Mbak. Oh, gila. Iya. Lupa sama kejadian kamu tempo hari. Mas Mbak, jangan diinget-inget lagi kejadian itu. Suki. Ya Allah. Bikin khawatir aja. Udah, yuk. Sini. Tolong ya, Mbak. Om Bram. Kalian baru pulang kampung ya? Iya Om, mumpung ada break. Oh begitu. Iya. Om sudah beberapa kali yo kesini. Om kan tidak tahu kalian pulang kampung.
Suki sih nggak nelpon Om. Walah Om, kan aku sudah bilang toh, HP-ku hilang. Oh, ini. Ini HP yang Om janjikan. Walah, jadi beneran toh, Om beliin aku HP. Wah. Gimana? Kalau kita sekarang makan siang di luar? Oh, nggak boleh. Nggak bisa, soalnya ini Lasuki kan baru pulang, baru sampai, harusnya istirahat dulu, kesian capek. Nah, Om dengar sendiri kan, aku udah dibolehin sama Mbak Yayan. Oh, gini aja Om. Di sini kan juga ada restoran. Gimana kalau kita makannya di sini aja? Kalau Om emang mengajak aku sama Mbak Yayan makan siang. Lasuki ini kelihatannya saja lugu, polos, tapi ternyata dia ini cerdik. Kurang ajar, malah gue yang dikerjain. Dek gila iki, ketoke usile kambuh meneh, ning tetep nekat. Piye Om? Serius dah mau ngajak aku, Mbak Yayan sama Suti makan siang. Kita iki belum makan, lapar yo lapar. Yo lapar. Iya, saya serius. Ayo. Ayo. Ayo Mbak, makan gratis. Ayo Mbak. Wow. Walah, apik tenan. HP mahal iki. Iya bagus tenan iku. Dedek, wis toh. Aduh, kamu tuh jangan nekat. Orang yang namanya Om Bram itu ketoke cuman terpaksa mau kamu ajakin makan siang di restoran yang ada di apartemen ini. Pasti di otaknya dia itu maunya makan berduaan sama kamu di luar sana. Iya Mbak, aku tahu. Alah Dek, jadi bener toh dugaan Mbak. Kalau tadi itu kamu sengaja emang mau ngisengin om-om botak, gundul, yang kalau ngeliatin kamu matanya kayak kucing garong itu. Iya Mbak, enak toh dapat HP baru, perut kenyang, kurang apa lagi coba. Sampai kamar tinggal bobo, gak usah repot lagi nyari makanan. Emang berkah anak soleha yang sayang sama orang tua. Ih, isengmu itu loh. Dari dulu udah hilang-hilang. Ih, Mbak lupa yo. Sekarang iki aku kerjane acting. Lawok kamu kemarin waktu ngadepin cowok somplak itu yang namanya Aldo, nggak pakai kerjaan actingmu itu, bisa sampai diculik. Yo, itu kan dikasih obat tidur. Coba kalau enggak mungkin dia bisa bawa aku kabur dari ulang tahunnya Mbak Jessica. Nah itu. Yang model kayak Aldo aja bisa kasih kamu obat tidur. Gimana yang model kayak Om Bram itu? Apalagi Om Bram itu udah keluar uang banyak nih buat beliin handphone, buat beliin jam. Iya, hati-hati, Dek. Iya, Mbak, aku ngerti. Wes toh, aku pengen nikmatin enaknya jadi artis, enaknya punya penggemar. Itu aja kok. Ah, kamu ini. Walah, apik tenan. Jadi bagus ya? Iya, bagus. Lebih bagus dari HP aku yang hilang, Mbak. Walah, Dek.
Kamu hobi ini bikin Mbak jantungan toh. Janji yo Dek ya. Ini terakhir kalinya kamu terima pemberian Om Bram. Habis ini jangan lagi. Ya. Yo, lihat situasinya, Mbak. Kalau aku ngerasa situasinya masih bisa aku atasin, apa salahnya? Alah, mati aku. Wes toh, Mbak. Kita selfie-selfie yuk. Bagus nih pasti. Ayo, ayo. Ih, Mbak. Suti, selfie-selfie. Ayo nih, selfie. Ayo Mbak Yayan ikutan. Alah, tadi tidak mau diajakin. Apalah Suki sudah tahu ya siapa gue sebenarnya. Dan gayanya yang polos dan lugu itu sengaja hanya untuk memanfaatkan gue aja. Kurang ajar. Selamat siang, Bos. Selamat siang, Bram. Aku 2 hari lagi ke Jakarta loh. Gimana? Lasuki sudah bisa menemani saya? Loh, Pak Joni posisinya sekarang di mana? Saya masih di Kalimantan. Bagaimana? You sudah berhasil menjinakkan Lasuki. Semoga 2 hari ke depan dia sudah jinak. Sekarang saya lagi berusaha keras. Bos, orang pertama yang akan Saya harap juga begitu. Pasti, Bos. Oke. Sampai ketemu 2 hari lagi ya. Siap, Bos. Sayang sekali kalau Lasuki nggak bisa gue jinakan. Uang miliaran yang sudah di depan mata bisa lepas. Gue nggak boleh menyerah. Nggak boleh. Aduh. Lah. Sudah semuanya? Udah. Ya. Yuk. Makasih, Mas. Suki, Mbak Yayan aku duluan ya. Oh yuk, Iya, nitip iya. ya. Sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Jadi pulang kampung yang kemarin? Oh iya, jadi Pak. Melepas kangen sama Embo sama Bapak. Yo. Iya dong ya. Iya. Ngomong-ngomong kita bisa barengan ya. Apa sih? Langsung salting kayak gitu. Gue makin curiga sama nih anak. Setiap kali ngelihat gue, dia langsung kelihatan gugup. Ketara banget sih kalau dia nih punya salah sama gue. Selamat pagi, Tante Dari. Ini juga siapa sih? Dari kemarin, setiap ngelihat gue senyum-senyum. Kayak ngeledek gue aja. Ya udah kalian duluan ya. Wes. Iya. Ya. Iya. Sampai nanti ya. Iya. Itu siapa sih? Perasaan dari kemarin setiap ngelihat mama, senyum-senyum. Tapi senyumnya kayak ngeledek mama gitu loh. Kenapa sih dia? Gak usah kayak gitulah. Ya. Dia itu kakaknya Lasuki. Yayan. Sama Asli Mariani. Papa tuh sama mereka tuh udah sering-sering itu ya, cerita-cerita soal mamah gitu ya? Cerita apa? Ya biasa lah, Papa kan tiap di lokasi syuting pasti cerita. Kalau Papa tuh punya istri yang cemburuan, karena Papa tuh ganteng, makanya istrinya cemburuan banget. Mereka udah pada tahu ya? Papa nggak pernah cerita apa-apa, ya. Tolong jangan susun sama Papa, oke? Yuk. Assalamualaikum. Salam, Dek. Gimana? Pemain aman semua? Alhamdulillah Bang, aman semuanya. Cuman Kafka datangnya agak siangan Bang, sama Asanti juga. Oh iya, Kafka juga telepon gue tadi.
Ya udah Bang, saya nyiapin yang lainnya Bang ya. Yuk, yuk. Mari, Tante Sun. Udah, Mbak, tadi lihat toh, kok istri Pak Heru lihat aku kayak dia mau telan aku dari kemarin wes gitu. Walah, aku jadi takut tenan, Mbak. Mbak yo lihat, makanya tadi Mbak langsung senyum. Gitu. Loh, bukannya balas senyum, malah Mbak ikut dipelototi gitu. Ya, tuh kan. Ya ampun, bingung aku juga. Jadi ya orangnya udah dateng ya? Cie. Yan, saya mau ngomong nih, ada perlu sebentar. Ngomong apa toh? Ya ngomong aja. Di luar aja, sebentar aja ya. Ya wes, Mbok ya jangan malu-malu toh. Yuk. Yang lama aja nggak apa-apa. Segila, iku Mbak Yayan sama Mas Syahnagra wis resmi pacaran toh? Ya embuh, mungkin itu baru mau diresmiin. Kamu yo pacaran kok kayak gedung sekolah baru dibuka, pakai diresmiin segala. Ya wes, aku mau nyiapin kostum buat Mawar ya. Iya. Ya wes. Mau di make up sekarang, Mbak? Oh, iya boleh, boleh. Mas, iki, apa toh? Maaf. Udah enak diliatin orang-orang. Sebenarnya enek apa toh, Mas? Kok saya digeret-geret ke sini, ndak di dalam aja ngobrolnya. Ini apa toh? Kamu inget nggak waktu kemarin kita lagi makan siang? Kamu ngomongin apaan? Ngomong apa? Masih muda, masa udah lupa? Itu yang waktu kemarin dulu kita ngobrol tuh, yang lagi makan siang itu loh. Ngobrol apa yuk? Soal makanan. Soal makanan? Iya. Tapi saya tak inget-inget dulu soal makanan. Oh, jadi Mas Syahnagra itu orang Betawi asli ya? Kayak lurah nih nanya-nanya. Ya, saya asli Betawi, bukan KW. Bapak saya itu asli orang Condet. Nah, Babe sebutannya ya. Kalau nyak saya nih, ibu, itu asli Pasar Minggu. Cuma dibatasin kali doang, Kali Ciliwung namanya. Oh, tinggal nyebrang gitu ya? Yeah. Dulu ya, waktu saya masih di kampung, dari kecil tuh itu saya tahunya orang Betawi itu makanan favoritnya semur jengkol. Semur jengkol itu rasanya kayak apa toh? Tahu-tahuan semur jengkol. Nah, nanti ya, saya bawain. Cobain aja sendiri ya. Udah usah repot-repot. Enggak, itu aja repot. Alah, soal itu. Iya. Semur jengkol. Iya. Nih, semur jengkolnya udah saya bawain. Buatannya saya top banget. Oh, jadi ini toh yang namanya semur jengkol. Ntar dicobain ya. Oh iya, pasti nanti saya cobain. Makasih ya Mas ya. Yaudah, ntar dicobain aja ya. Nggak salah lagi, Mas Syahnagra orangnya emang perhatian. Dia bawain aku semur jengkol dari rumahnya. Oh alah, hatiku jadi deg-degan tenan Niki. Padahal belum tentu juga aku suka sama semur jengkol. Loh, aku belum pernah makan kok. Ya udah Yan, saya cuma nganterin ini doang kok. Iya, ya udah Mas. Makasih ya. Iya. Pasti nanti aku cobain. Iya. Iki ketoknya enak. Iya, udah pasti enak. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Ya udah, aku ke dalam ya Mas ya. Makasih Cobain ya. Iya. Yes. Cie. Kaget ya? Pasti habis ketemu Mbak Yayan ya. Dek, diam lu.
Gue lakban ntar itu. Gak usah malu. Tahu nggak? Aneh nih perhatiin diem-diem. Kalau ente habis ketemu Mbak Yayan, kayak kucing lihat dendeng. Enak aja lo ngatain gue kucing. Lo tuh kucing garong. Udah, gue mau kerja. Gue buat lo nih. Tuh. Apaan nih? Kresek doang. Emang aneh mak mau belanja ke pasar. Semur jengkol. Apa Mbak? Semur jengkol. Ayo. Kerja. Buruan. Kan kemarin habis libur tuh 5 hari. Nah, ya nggak? Iya Bang. Bang Ade. Bang Ade orang Betawi asli toh? Ya, mau tahu aja atau banget? Iya mau tahu banget. Iya, Betawi asli rawa belong. Bang Ade, makanan Betawi, makanan opo yang paling enak? Banyak macam-macam. Kalau semur jengkol? I like it. Itu makanan istimewa. Wah, nih aku punya semur jengkol. Mau dong, mau dong. Enak, ini spesial khusus buat aku. Pelit. Mingin-mingin doang nih Mbak Yaya nih bikin orang ngiler. Iya, makanya gue gak mungkin kan ninggalin nyokap gue sendirian di rumah. Kalau gue tinggalin nyokap gue sendirian di rumah, ntar debt collector tuh datang lagi dan... gila aja, masa dia mau bentak-bentak nyokap gue lagi? Terus sekarang nyokap lo tinggal di rumah om lo? Iya, untuk sementara. Gue sambil mikirin juga gimana jalan keluar. Ya juga sih. Tapi kalau nyokap lo terus menghindar, itu nggak nyelesain masalah, Kaf. Iya, gue tahu. Makanya gue sekarang bingung banget, gue pusing banget. Kepala gue udah kayak mau pecah mikirinnya. Ya ada aja masalah gue. Heran. Kalau kemarin-kemarin gue curhat kayak gini, gue pasti curhat sama Ashanti. Oh gitu. Ya tapi kan sekarang udah ada lo. Sorry. Terus gimana? Sekarang lo udah mikirin jalan keluar kayak gimana? Gak tau sih, gue belum ada gambaran apapun di pikiran gue, tapi yang jelas gue lagi mikirin gimana caranya nyokap gue nggak sendirian di rumah kalau gue lagi syuting. Iya, gue ngerti. Kalaupun gue jual mobil nyokap gue sama perhiasan nyokap gue, itu pun jumlahnya nggak bakal nyampe 3 miliar. Jadi gue bingung banget. Tunggu deh, tadi lo bilang nyokap lo punya hutang sebanyak itu transaksinya di meja judi. Iya, di mana lagi? Itu tempat judinya di mana? Judinya resmi nggak? Iya, lo kira di Las Vegas, Vi. Di sini mana ada tempat judi yang resmi? Kayaknya gue punya jalan keluar deh buat lo. Apa? Yaudah, lo minum aja dulu, ntar gue konsultasiin dulu sama pengacara mama gue. Pengacara? Iya. Udahlah, minum dulu nih, daripada lo bingung, ntar makin bingung kan? Lo bilang sama Om Heru kapan kalau kasih syuting nanti? Gue sih bilangnya bisa break makan siang, makanya gue ngajakin lo dulu kesini. Oke. Kamu kenapa, Suti? Oh, enggak apa-apa Mbak, enggak apa-apa. Lagi rapi-rapi. Tapi kelihatannya lagi bete. Bete? Maksudnya? Kayak lagi ada masalah. Memang kelihatannya begitu toh Mbak? Ya iyalah, biasanya kamu kerjakan rapi, nggak asal-asalan gitu. Iya ya Mbak. Ya aku jujur saja sebenarnya aku wis jenuh jadi kostum, beres-beres iki apa baju. Capek aku Mbak. Kalau kerja itu harus sabar. Ya sabar sih sabar Mbak, wis sabar tenan iki. Tapi ya sabar kan ada batasnya. Kamu masih pengen jadi artis ya? Ya iyalah Mbak, lah wong tujuan aku ke Jakarta mau jadi artis iki malah jadi kostum. Apa toh? Dulu saya juga ingin jadi pemain. Tapi setelah saya pikir lebih enak jadi kru. Lebih enak jadi kru?
Enaknya apa toh Mbak? Kalau kru itu nggak ada masa batasan usia, nggak ada masa kadaluarsanya. Tapi kalau artis, di saat popularitasnya sudah menurun dan jarang dikontrak produser, kemungkinan pelan-pelan akan hilang. Tapi kalau di saat populernya dia bisa hemat dan dapat jodoh tajir, ya alhamdulillah bisa survive. Tapi kalau tidak, mereka akan kembali ke masyarakat biasa dengan beban yang sangat berat. Kok bisa gitu Mbak? Berat apanya? Kembali ke posisi orang bukan siapa-siapa itu jauh lebih berat daripada orang yang memang selalu di posisi bukan siapa-siapa. Seperti saya dan kru film yang lainnya. Ibaratnya kalau sudah berhenti di dunia film, nggak ada beban. Kalau saya bisa jadi penjahit, kalau yang lainnya bisa usaha. Seperti Pak Slamet, bisa buka warung kopi. Iya, makasih Om Mbak. Ya udah, kamu kerja lagi. Iya Mbak. Iya, Dek. Lo ingetin si Art ya, ini scene 15, abis ini kita pakai. Ya, lo panggil Lasuki juga. Ya, siap Bang. Jadi, perannya Bunga itu emang benar-benar antagonis, Bang. Antagonis banget. Tapi kamu harus ingat, antagonis itu berbeda-beda. Harus bisa dibedain. Ya? Gimana caranya? Kok caranya gimana ya? Kamu baca dong skenario. Ya kan? Kamu kira-kira nih, dimensinya seperti apa nih antagonisnya kamu nih? Gitu. Ya, seperti. Bang Ade. Oh iya, Tante Sun. Bang Ade, Bang Heru tuh kemana ya? Ada lagi di set. Lagi ngobrol sama Asante sama Jessica. Lagi ngobrol? Iya. Lah emangnya nggak lagi take? Ya mau take sih, tapi kan dibahas dulu mana scene yang mau diambil gitu. Terus di situ Bang Heru ngobrol cuman sama 2 cewek itu doang? Ya kan Kafkanya belum datang. Oh iya itu sih gue tahu, cuma maksudnya di situ ada siapa lagi selain mereka berdua gitu loh. Oh maksudnya Lasuki. Iya. Lasuki ada di base camp, tapi kan ya belum waktunya masuk scene-nya. Ntar kalau masuk scene-nya pasti dipanggil. Oh jadi dia di base camp? Iya. Yaudah, Tante Sun, saya permisi dulu mau nyiapin tim art ya. Iya. Terus kalau ketemu Bang Heru, bilangin gue paling di sekitaran sini lah, karena bosan ngeliatnya orang syuting. Bisa aja Tante Sun. Ya udah, saya permisi ya Tante Sun. Iya, kasih ya. Bung tuh anak lagi nggak syuting, dengan gue samperin tuh artis kampung. Bawa ini buat set taman, dari tadi ngejogrok aja sih lu berdua, ngapain tau? Bawel betul, jatuhin dah. Ngapain lagi lu? Mau ngeledek gue? GR lo, siapa juga mau ngeledekin lo? Kayak orang kurang kerjaan aja. Gua kirain lu mau ngomongin soal si Yayan lagi. Si Yayan. Bukannya lo demen, kirim salam sama mbaknya Lasuki, alias si Yayan. Iya, seneng sih gue seneng. Tapi nggak usah pakai ngeledek. Enggak, gue kagak ngeledek. Gue cuma ngecek doang, kira-kira udah siap lo propertinya. Wah, lo ngeremehin gue dong sebagai chief art. Gue gini-gini udah sering masuk nominasi. Iya, paham, gue udah ngerti, udah denger. Tapi kan kagak pernah juara. Terus ya lo ngeledek, terus. Udah beres semuanya pokoknya. Jangan beres-beres. Ntar taunya ada yang kurang, ntar Bang Heru jadi marah lagi. Itu set taman lagi di set, gue udah nyuruh. Iya, ya udah deh. Ane mau ngecek pemain dulu ya. Nah, lo aja belum kerjaan, lo belum beres. Ntar dulu. Lo mau kirim salam nggak sama Mbak Yayan? Nah, gitu dong. Ke baru ses. Iya. Ya udah, bilang dapat salam dari Mas yang hitam manis, Sahdagra. Iya. Tapi jengkolnya dulu dong, bagi. Lu doyan jengkol? Besok gue bawain sama pohon-pohonnya ya. Udah suruh ah. Iya. Wes, coba sini dirapiin dulu bajunya. Iya. Sini, biar rapi. Wes toh? Wes, cakep. Tante? Lo kenapa sih? Setiap ngeliat gue lo langsung kayak orang ketakutan gitu. Kenapa? Oh,
Enggak tante, aku cuman kaget aja. Kaget? Kaget sama takut beda, Keles. Iya, beda. Udah deh, to the point aja. Lo berasa ada salah sama gue ya? Karena lo ada main sama laki gue, iya kan? Maksudnya ada main apa ya? Udah deh ya. Lo tuh nggak usah pura-pura culun, pura-pura sok polos kayak gini, hah? Udah bilang aja terus terang, di mana-mana gue tuh tahu banget yang namanya artis pendatang baru yang pertama kali dideketin pasti sutradaranya dong. Enggak tante, aku bisa main sinetron karena aku ngedeketin Pak De Slamet. Slamet? Slamet PU? Iya, aku bantu Pak De bikin kopi, nyuci gelas, terus anterin minuman buat kru sama pemain gitu. Bohong banget, Slamet. Aku enggak bohong tante. Lo pikir gue tuh buta gitu sama dunia sinetron? Di sinetron ini kan sutradaranya laki gue. Apa urusannya sama si Slamet? Slamet tuh kan cuma pembantu umum, mana berhak dia nentuin pemain. Hah? Tapi kenyataannya gitu tante. Ya kalau tante ndak percaya, tante bisa tanya langsung sama Pak De, sama kru di sini. Mereka semua tahu kok. Wong aku pernah ladeni mereka minuman teh sama kopi. Ada Tante Dari. Tadi saya pikir sopo. Ih, ini anak kayaknya bener-bener ngeledek gue deh. Senyumnya itu loh, ngeledek banget sih. Tante Dari. Nama gue Sundari. Yo, Tante Sundari. By the way, gue mau nanya, lu tuh setiap ketemu gue kenapa sih mesti senyum-senyum? Ngapain sih ngeledek gue? Astagfirullahaladzim, kok ngeledek? Lawang saya itu ngehormatin jenengan, no. Ngormatin kayak gitu tuh ngeledek namanya. Waduh, gawat nih. Sebelum terjadi keributan, Bang Heru harus gue kasih tahu. Kita reading ya, kita habis ini mau take scene 15. Tapi nunggu Kafka dulu kan, Bang? Oh, usah kita jumping aja langsung bertiga dulu, kamu sama Lasuki, kalian berdua ya. Oke? Oke. Ya udah. Terus ingat, nih di sini meskipun kalian berdua Yasmin sama Bunga sama-sama cemburu sama Mawar, ya, tapi kadar kecemburuannya berbeda. Yasmin itu lebih bisa menahan diri karena Arya itu sama-sama menginginkan Mawar ingin kuliah di Jakarta. Ya, ingat? Oke, paham ya? Jadi Yasmin itu dia sebenarnya cemburu, tapi dia juga sayang sama si Mawar itu. Betul sekali ya. Itu dong. Kalau lo, Jas? Gue sebagai Bunga harus benar-benar menunjukkan kecemburuan gue terhadap Mawar. Betul tidak, Bang? Iya, tapi jangan kayak kemarin. Jangan agresif begitu, nggak boleh. Ya. Antagonis boleh antagonis, tapi harus cari simpati ke penonton. Supaya penonton juga suka sama ngeliat acting kamu. Itu yang harus pertahankan. Ya? Bang Heru, udah deh. Bang Heru buruan deh ke ruang make up deh, Bang. Ada apaan ruang make up? Langsung gimana? Iya, Bang. Tadi aneh ke sono. Aduh, tapi aneh keder, Bang. Tiba-tiba ada Tante Sundari, Bang. Aduh deh, kayaknya Abang lihat sendiri ada di sono, Bang. Bang, buruan, Bang. Bini gua ngapain di situ? Hah? Ya, nggak tahu, Bang. Yang pasti Tante Sundari tuh lagi hadap-hadapan sama Lasuki, Bang. Begini nih kalau bini datang lokasi syuting bikin repot kan. Hafalin scene 15 ya. Kasian Bang Heru. Emang ada apa sih, Bang? Ya, gitulah. Kalau istrinya Bang Heru kan orangnya cemburuan. Terus Bang Adi kenapa nggak ikut Bang Heru aja ke sana? Kan siapa tahu Bang Heru butuh bantuan kan? Wah, untuk kali ini kagak butuh bantuan. Mendingan aneh nyari aman di sini, ngadem. Gue tuh bisa bedain lagi mana orang yang lagi senyum ramah, ngormatin, sama orang yang lagi senyum sinis terus mau ngeledek. Gue tuh bisa bedain. Oh,
Tante, Mbok ya jangan sensitif gitu. Kalau kata orang zaman sekarang, apa jenenge caper? Baper. Tante, Mbok ya jangan baperan gitu loh. Kalau bilang, gue baper. Enak aja lo kali itu yang baper. Terus kalau ndak baper, Tante ngapain kesini? Ayo terus marah-marah sama saya sama adik saya. Gue mau kemana kek? Mau ke sini kek? Mau ke situ kek? Mau ke sono kek? Mau ke atas kek? Suka-suka gue. Kenapa jadi lo yang ngatur? Hah? Oh, saya tahu. Tante kesini pasti mau di make upin ya. Tante mau ikutan syuting sinetron ya. Tante kan istrinya Pak Sutradara, mukanya cantik lagi. Jadi kan gampang ya kalau mau ikutan main sinetron, tinggal ngomong sama Pak Heru gitu. Lu kenapa sih? Seneng banget ya ngeledekin gue dari tadi. Hah? Kenapa sih harus ngeledek? Kenapa? Loh, ngeledek tuh Tante. Lah wong saya ini ngomong bener kok. Di mana letak ndak benernya? Tante itu kan istrinya Pak Heru, bener toh? Ya bener. Terus? Ya udah. Nah, iya, emang bener. Gue emang istrinya Pak Heru. Tapi lu jangan ngeledek gue kayak gitu dong. Bilang gue pengen syuting lah, pengen jadi artis lah, pengen ini, pengen itu, pengen di makeup. Gak gitu juga kali. Lu ngeyel banget sih jadi orang. Oh ngeyel sih Tante. Oh Tante itu loh yang ngeyel. Oh, dari tadi ngomongnya cepet banget lagi. Udah mana nuduh-nuduh sembarangan ya Allah. Wes toh, nanti dia malah ngira Mbak ngeledek beneran. Gitu ya. Maaf ya Tante, iki mbakku emang orangnya suka bercanda. Dari tadi cuman basa-basi aja ya, biar akrab gitu Tante. Iya Tante, maaf. Saya tadi cuman bercanda. Canda lo gak asik. Bukannya gitu Tante. Piye yo? Itu loh. Gini, kan saya sama adik saya tuh udah deket sama suaminya Tante. Jadi yo alangkah bijaksanane jika kita juga bisa deket sama Tante biar lebih akrab gitu. Tunggu. Tadi lo bilang apa? Lo udah deket sama laki gue?